السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang pengakuan seorang murid mengisahkan tentang gurunya. Murid ini adalah seorang alim, Ibnu Aqil, yang menceritakan guru pertamanya, wa huwa awwalu man laqanani kitab Allah. Beliau adalah yang pertama kali mentalkin aku, menuntun aku membaca Al-Quran. Karena dahulu anak-anak kecil itu ditalaki, dituntun, bukan disuruh membedakan huruf, tapi dituntun. Akhirnya hafal Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, surat-surat pendek, terus menyambung ke juz 29 misalnya. Nah, gurunya ini hafal Al-Quran, tapi bukan faqih, bukan ulama. Maka setiap kali datang bulan Ramadan, beliau tidak mau berbicara kecuali dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi ketika mempersilahkan orang masuk, cari ayat yang, karena beliau hafal Al-Quran, ya, cari ayat yang bisa difahami bahwa menyuruh masuk, udkhulu alaihimul bab misalnya, ya. Ketika menyuruh anaknya atau pembantunya membeli sayuran, membaca ayat min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha, ayat tentang permintaan Bani Israel supaya tiap hari jangan cuma makan manna salwa, manna, bosan. Jelas ini keliru. Ini bukan mengamalkan Al-Quran dengan sebenarnya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Quran untuk dipelajari kemudian diamalkan, bukan untuk ngobrol seperti itu. Ya, termasuk hari ini Al-Quran dibikin hiasan, Al-Quran dibikin kaligrafi. Ini jelas tidak pada tempatnya. Al-Quran untuk dibaca, difahami, dimengerti, lalu diamalkan. Ini sekedar hiasan, kan mengecilkan. Pedoman, petunjuk, tiba-tiba dijadikan hiasan. Naik apa turun derajatnya? Turun, merendahkan Al-Quran. Coba aja petunjuk Bekasi lurus, Pondok Gede belok kanan, dihias-hias, ya kan? Sampai bingung bacanya. Tentu tidak tercapai tujuannya. Ya, jangankan yang baru belajar, yang sudah pandai membaca juga
melihat kaligrafi bingung ini bacanya apa, banyak kayak cacing-cacing begini begitu ya kan, kecuali dia hafal apa iya seperti itu ya. Nah, ini pun banyak di Masjid Nabawi ya, di Masjidil Haram ya, bahwa masjid paling sunnah di muka bumi insyaallah Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Tapi bukan berarti semua yang ada di sana pasti benar semua, sunnah semua. Tidak. Disinilah kita kembali kepada dalil. Benar adalah dalil, dalil adalah benar. Sesuai dengan dalil benar, tidak sesuai ya salah. Walaupun dia syekh, walaupun dia mufti, walaupun dia Imam Syafi'i, walaupun dia Syekh bin Baz dan seterusnya. وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يُنْكِرُونَ عَلَى الزَّاهِدِ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِكَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يُفْتِيَ. Para salaf dulu, kalau ada orang zuhud dan berilmu ya, banyak tahu tentang ilmu lah, tidak disukai si orang zuhud ini berfatwa. Karena para ulama salaf itu mengetahui tentang orang-orang yang zuhud seperti itu. Li'annahu lam yajma' syuratal fatwa, karena mereka tidak mengumpulkan pada dirinya syarat-syarat bolehnya berfatwa. Fa kaifa law ra'au tathbital mutazahidin al-yawma fil fatwa bil waqi'ah. Bagaimana hari ini? Beliau bicara hari ini, berarti 800 tahun yang lalu. Bagaimana hari ini? 800 tahun yang lalu beliau mengatakan, hari ini orang-orang yang mutazahid, masih ingat ya, mutazahid kemarin, sok zuhud, yang jauh dari ilmu, tidak berhak bagi mereka berfatwa. Kemudian beliau membawakan kisah yang disampaikan oleh Ismail bin Shabbah. Ismail bin Shabbah, dakhaltu ala Ahmad ibn Hanbal. Aku masuk menjumpai Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, Imam Hanbali. Waqad qadima Ahmad ibn Harab min Makkah. Dan waktu itu ada seseorang yang datang dari Mekah bernama Ahmad bin Harb. Ahmad bin Harb. Faqala li Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal bertanya kepadaku, bertanya kepada Ismail bin Shabbah, man hadzal Khurasani alladhi qad qadima. Ini orang Khurasan. Ada ciri khas mungkin dalam wajah atau dalam dialek atau dari pakaian ya, seperti kayak kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, oh ini orang Afrika, oh ini orang Afgan gitu, walaupun kita nggak kenal. Imam Ahmad bertanya kepadaku, man hadzal Khurasani, ini orang Khurasan ini siapa yang baru datang ini? Siapa? Aku menjawab, qultu min zuhdihi kada wa kada wa min waraihi kada wa kada. Dia itu terkenal zuhudnya begini-begini, terkenal waroknya begini-begini. Karena padahal zuhud itu, warok itu tidak harus terkenal. Beda dengan ilmu mau nggak mau. Orang yang berilmu seperti Imam Ahmad misalnya, seperti Imam Syafi'i, tentu tidak ingin terkenal, tidak ingin masyhur, tapi nggak mau kan, dia mengajarkan ilmu, menjawab pertanyaan, ngajar, ya mau nggak mau. Walaupun hal itu ya, sekarang kan luar biasa, ada medsos, ada ini, ada itu. Imam Ahmad itu belum ada medsos,
belum ada telepon, belum ada internet, namanya sudah sampai Eropa. Padahal beliau di Baghdad. Namanya sampai ke Andalus. Didengar oleh anak muda Andalus bernama Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad mendengar Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Maka anak muda ini berkemas-kemas, ingin mencari ilmu, datang ke Baghdad. Sampai Baghdad, kecewa. Kenapa? Setiap kali ditanya Imam Ahmad mana, nengok kiri kanan, ada yang Imam Ahmad mana? Ya, karena Imam Ahmad sedang apa istilahnya, tahanan rumah, nggak boleh keluar dari rumah. Ini bersangkut paut dengan fitnah apa? Masih ingat? Fitnah yang menimpa diri Imam Ahmad apa? Fitnah khalqul Quran. Fitnah tentang Al-Quran itu makhluk. Jadi para ulama termasuk Imam Ahmad dipaksa oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk meyakini, mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dipaksa. Padahal Al-Quran makhluk bukan. Di mana makhluk? Firman Allah. Masa ucapan Allah, suara Allah makhluk? Kan menyatu dengan diri Allah. Tangan Allah, wajah Allah. Tentu bukan makhluk. Makhluk itu yang terpisah dari Allah. Aras. Aras kan terpisah dari diri Allah. Tidak menempel zat Allah dengan aras, maka aras makhluk. Kursi makhluk, langit, bumi semua. Adapun yang menempel pada diri Allah, zat Allah tidak terpisah dengan Allah, ya bukan makhluk. Banyak dalil tentang hal ini. Ya. Maka setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya dengan mengendap-endap, sembunyi-sembunyi, berhasil masuk ke rumah Imam Ahmad. Awalnya ditolak, tapi karena begitu gigihnya, akhirnya diterima. Belajarlah anak muda ini dengan Imam Ahmad, ya, dengan bisik-bisik pelan-pelan, mungkin malam-malam, ya, tapi terus setiap hari sampai satu ketika Imam Ahmad, fitnah ini telah selesai, ya. Fitnah ini selesai. Antum tahu ketika Khalifah Al-Ma'mun wafat, diganti, masih terkena syubhat Al-Muqtasim, Al-Mutawakkil, akhirnya kembali ke Khalifah Ahlus Sunnah. Disitulah Imam Ahmad kembali diberi tempat, kembali berkibar, karena khalifahnya kembali Khalifah Ahlus Sunnah setelah melewati 3 khalifah Ahlul Bid'ah, falasifah Ahlul Kalam. Nah, di saat itulah Imam Ahmad wafat. Sebelum wafat, beliau ditanya pertanyaan wajar, pertanyaan umum, ya. Istilah kita pertanyaan klise, ya. Apa? Ya Syekh, siapa murid terbaikmu? Siapa murid terbaikmu? Dijawab oleh Imam Ahmad, siapa? Baqi bin Makhlad. Loh, siapa itu? Gak ada yang tahu. Siapa? Ya iya, gak ada yang tahu. Orang belajarnya sembunyi-sembunyi, cuma berdua, mungkin bertiga, ya. Dan beliau Baqi bin Makhlad ini memiliki satu musnad lebih besar dari musnad Ahmad, tapi sayang hilang, ya. Sepertinya ketika kaum muslimin diserang dan dibantai oleh Hulabuqa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi bahwa kelak kalian akan diperangi oleh satu bangsa yang matanya sipit, wajahnya bulat seperti tameng.
memakai sendal bulu. Terjadi di Baghdad, musibah yang sangat besar. Nah, itu orang yang berilmu itu masyhur, terkenal, bukan karena keinginan yang bersangkutan, tapi yang mau nggak mau karena mengajarkan ilmu kan. Beda dengan orang zuhud, ngapain mesti terkenal? Orang ikhlas, orang warok, ngapain mesti terkenal? Kalau berilmu, kalau nggak terkenal ya tidak bermanfaat bagi orang lain. Lah kalau orang zuhud warok, ngapain terkenal? Oh, si fulan terkenal zuhudnya, si fulan terkenal sedekahnya, si fulan terkenal waroknya. Nggak usah terkenal, nggak masalah, nggak masalah ya. Nah, di sini ada yang terkenal itu. Imam Ahmad mendengar, faqal la yanbaghi liman yadda'i ma yadda'ihi ay yudkhila nafsahu al-fudya. Tidak pantas bagi orang seperti ini yang memperkenalkan dirinya sebagai orang yang zuhud, qanaah dan seterusnya, itu memasuki wilayah fatwa. Enggak pantas, tidak pantas. Wilayah fatwa ini khusus untuk orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang zuhud seperti itu. Ya. Ya, kita lanjut. Bainaz zuhadi wal fuqaha. Antara orang-orang zuhud dan fuqaha, ahli fikih, para ulama yang betul-betul berilmu. Apa perbedaannya nih? Antara orang-orang zuhud dengan orang-orang yang berilmu. Saya bacakan. Wa min talbisihi 'ala az-zuhad, di antara talbis, di antara tipuan iblis kepada orang-orang zuhud, apa? Ihtiqaruhum al-ulama wa dhammuhum iyyahum, merendahkan, mengecilkan, menyepelekan para ulama itu. Ini luar biasa ini. Ulama yang mestinya dihormati, dimuliakan, direndahkan oleh orang-orang zuhud itu. Kenapa? Fahum yaqulu, karena mereka mengatakan, berpendapat bahwa al-maqsudu al-amal, yang penting itu amal, bukan berfatwa, bukan ceramah, bukan ini, bukan belajar mengajar, yang penting mengamalkan. Wala yafhamuna anna al-ilma nurul qalbi, mereka tidak faham justru ilmu itu cahayanya hati. Ilmu nomor satu. Kalau tidak berilmu, beramal mau amal apa? Apanya yang akan diamalkan? Ya. Berilmu dulu baru beramal. Al-ilmu, ini bab khusus dalam Sahih Bukhari yang sangat terkenal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum bicara, sebelum beramal. Berilmu dulu. Bahkan kalau ada yang bertanya, ilmu dulu apa iman dulu? Iman dulu apa ilmu dulu? Banyak yang menjawab iman dulu baru berilmu. Salah. Salah. Yang benar, ilmu dulu baru iman. Mana dalil? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah apa itu la ilaha illallah. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu la ilaha illallah itu maksudnya apa. Setelah itu baru kita imani. Ya. Apa masih ingat makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Ada berapa rukun? Ada dua. Apa dan apa? Nafi dan isbat. Harus ada nafi. Maka orang yang mengatakan saya bersaksi Tuhan saya adalah Allah, sah apa tidak syahadatnya? Tidak sah.
mulai hari ini saya yakin bahwa Allah adalah Tuhan. Sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena cuman isbat, tidak ada nafi. Harus ada nafinya, harus ada peniadaan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Nah, dinafikan dulu. Tuhan itu tidak ada kecuali Allah. Nah, baru sah. Baru sah. Kalau hanya isbat, Allah Tuhan saya adalah Allah, tidak sah. Apa ini? Apa ini? Ilmu. Setelah itu baru diucapkan la ilaha illallah. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau membaca la ilaha illallah. Ya kan? Nggak mau kan? Kenapa? Kenapa? Karena Abu Jahal, Abu Lahab tahu makna la ilaha illallah itu apa. Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Seandainya Abu Jahal, Abu Lahab tidak tahu makna la ilaha illallah, barangkali Abu Jahal, Abu Lahab mau. Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah karena tahu maksudnya. Seandainya la ilaha illallah diganti dengan la rabba illallah, artinya apa bahasa Indonesianya? Sama. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. La rabba illallah, sama. Tidak ada Rabb apa? Tuhan kan? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Coba Abu Jahal, Abu Lahab suruh mengatakan tidak ada Rabb kecuali Allah. Mau apa tidak? Abu Jahal, Abu Lahab mau apa tidak? Mau. Memang selama ini Abu Jahal, Abu Lahab meyakini Rabb satu-satunya di jagat raya alam semesta adalah Allah, nggak ada yang lain. Lata, Uzza, Hubal, Manat bukan Rabb. Tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa memberikan rezeki. Yakin betul Abu Jahal, Abu Lahab. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Lata, Uzza, Hubal, Manat adalah ilah selain Allah. Bukan Rabb. Bukan pencipta, pemelihara yang menurunkan hujan, yang memberikan rizki. Bukan. Kalau itu Allah. Sama Abu Jahal, Abu Lahab keyakinannya betul dalam hal ini. Nah, bagaimana hari ini saudara kita meyakini la ilaha illallah sekedar tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Nah, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya. Pak, keris ini Tuhan bukan. Oh, bukan. Tuhan ya Allah satu-satunya. Keris ini bukan Tuhan, bukan. Tapi bisa menurunkan hujan, bisa. Bisa memberi rezeki, bisa. Tapi bukan Tuhan, bukan. Kayak kita, Bapak makan sate, bukan. Lu makan apa? Daging kambing ditusuk-tusuk, terus dibakar. Tapi sate, bukan. Itu kira-kira begitu. Gampangannya begitu. Jadi arti Tuhan aja dia nggak tahu. Arti Tuhan aja dia nggak tahu. Arti Rabb, arti ilah dia nggak tahu. Ya. Maka kalau hanya pakai Tuhan nggak ada yang salah. Mana ada kuburiyun yang mendatangi kuburan-kuburan keramat lalu mengatakan ini Tuhan kita, Allah Tuhan kita, kuburan ini juga Tuhan kita. Nggak ada yang bilang begitu, nggak ada. Tapi prakteknya yang salah, itu prakteknya. Kita boleh meminta hujan kepada Allah, kita juga boleh minta hujan kepada kuburan keramat ini. Tapi bukan Tuhan ini Pak, bukan. Yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah mirip Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak pernah menyembah berhala-berhala itu. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, enggak. Illa yuqarribuna ila Allahi zulfa.
Kami hanya jadikan mereka itu sebagai perantara antara kami dengan Allah, untuk dekat dengan Allah melewati ilah-ilah itu, melewati Lata, Uzza, Hubal, Manat itu. Mirip dengan kaum kita di negeri kita ini. Walau arafu martabadal ulama fi hifdhish syariah, seandainya mereka tahu bagaimana martabat seorang ulama itu, bagaimana ulama itu menjaga syariat. Yang bisa menjaga syariat bukan presiden, bukan khalifah, bukan amir, tapi ulama. Karena ulama lah yang bisa mengatakan jangan itu bid'ah, ini yang sunnah. Nah, itu ulama. Jangan, itu syirik, ini yang tauhid. Adapun presiden, perdana menteri, khalifah nggak bisa, kecuali dia berilmu juga, ulama juga, umarok juga, ulama juga. Siapa? Umar bin Abdul Aziz ke atas, ya, dari mulai Abu Bakar jelas, pemimpin juga, umarok juga, ulama juga, Umar juga, Utsman juga, Ali juga. Setelah Ali agak bergeser, ya, Muawiyah jelas berilmu. Tapi ada yang lebih berilmu tapi tidak menjadi khalifah. Ibnu Mas'ud misalnya, Ibnu Abbas misalnya, ya, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah jauh lebih alim daripada Muawiyah. Tapi Muawiyah lah yang jadi khalifah. Bolehkah? Boleh. Boleh, walaupun bukan yang terbaik, tapi boleh. Wa annaha martabatul anbiya, dan kedudukan para ulama itu martabatnya seperti apa? Seperti para nabi, seperti para rasul, menjaga syariat ini. Mana dalil? Mana dalil? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ini kaidah. Jangan sampai kaidah ini dirusak dengan adanya seorang yang dianggap ulama. Ya. Jadi ilmunya dulu, ilmunya nabi dulu ada pada diri si fulan. Nah, si fulan lah ulama. Gitu ya. Bukan kemudian ada seorang tokoh diulamakan, maka apapun ucapan beliau, apapun fatwa beliau, apapun yang disampaikan oleh beliau, itu pasti dari Nabi. Betul? Tidak betul. Ditimbang dengan syariat. Ya, kan ada Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, ada. Kita bisa baca. Ada patokan. Mana ayatnya, mana hadisnya, sahih apa tidak. Nah, seolah hari ini kaum muslimin, sebagian saudara kita, mayoritas saudara kita, seolah Sahih Bukhari nggak ada, Sahih Muslim nggak ada, Sunan Abu Dawud nggak ada. Pokoknya apapun yang dari Nabi ada pada diri beliau. Ada pada diri si A, si B, si C. Dan itu yang terjadi biasanya pada diri firqah. Maka firqah itu dari ujung ke ujung sama semua. Dari pembesarnya ke bawah, bawahnya lagi terus sama. Ada yang beda, bikin firqah lagi. Beda dengan ulama ahlu sunnah, beda dengan kaum salaf. Murid dengan guru beda, banyak. Sesama murid beda dalam masalah fikih, wajar. Ya. Kalau firqah enggak, harus sama semua. Gitu. La'addu anfusahum kalbukmi indal fusaha. Kalau dia betul-betul faham siapa ulama itu, bagaimana ulama itu, sementara dia bukan ulama, orang jahil, dia akan merasa dirinya bisu di hadapan orang-orang yang ucapannya fasih. Siapa yang ucapannya fasih itu? Ulama itu.
dia bisu, gagu, nggak bisa ngomong. Wal umyi indal busara, dia merasa sebagai orang buta di hadapan orang yang bagus penglihatannya. Ya. Dia merasa sebagai orang yang tuli di hadapan orang yang bagus pendengarannya. Nah, begitulah yang betul. Orang awam di hadapan ulama. Ya. Wal ulama'u adillatut thariq, dan ulama ini penunjuk jalan. Wal khalqu wara'ahum, sementara yang bukan ulama itu ada di belakang mereka. Maka akan selamat atau tidak dengan mengikuti para ulama. Ini justru malah direndahkan, dicaci, dimaki. Orang yang hanya belajar, mengajar, dijelek-jelekkan. Ya, kapan jihadnya nih? Kapan bergeraknya nih? Gitu. Kenapa di masjid terus, belajar terus? Kapan bergerak nih? Ya. Lebih baik tidak bergerak, menyibukkan diri dengan ilmu daripada bergerak dengan cara yang haram, demo, teriak-teriak, caci maki. Ya. Kemudian beliau membawakan kisah sahih yang ada di Bukhari Muslim. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ali bin Abi Thalib, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, demi Allah, Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat engkau, lewat dakwahmu, lewat ajakanmu, ya, lewat ceramahmu, lewat tulisanmu. Itu khairul laka min humrin ni'am, lebih baik bagimu daripada ternak-ternak merah, unta-unta merah dunia dan isinya. Sabda Nabi ini diucapkan ketika Ali bin Abi Thalib sudah membelakangi Nabi. Jadi kisahnya cukup panjang. Ini menjelang perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang terakhir. Perang terakhir antara siapa? Antara kaum muslimin dengan Yahudi. Perang terakhir tahun 7 Hijrah kira-kira. Sebelumnya kan ada beberapa peperangan kecil. Ini peperangan terbesar waktu itu antara kaum muslimin dengan Yahudi. Dan habis Yahudi. Habis sehabis-habisnya. Ya. Dan bertebaranlah Yahudi kemana-mana. Dan gak pernah ada perang lagi antara kaum muslimin dengan Yahudi kecuali sekarang, kecuali beberapa puluh tahun terakhir ini, ya. Dan yang sangat menyedihkan sekarang ini, ya, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun, sampai 1400 tahun yang lalu, tahun 7 Hijrah, nggak pernah ada Yahudi berperang dengan kaum muslim. Gimana mau perang? Mereka miskin, terjajah. Barangkali antum masih ingat bagaimana Ibnu Hajar al-Asqalani dengan pakaian yang luar biasa bagus karena beliau seorang qadhi, pejabat negara yang tinggi, berpapasan dengan seorang Yahudi penjual minyak, compang-camping. Ya. Nah, di dalam menjelang perang Khaybar ini, Nabi mengatakan, besok akan aku berikan bendera ini kepada orang yang yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullaha wa rasulah, yang dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia juga mencintai Allah dan Rasulnya, dan lewat tangannya Allah akan berikan kemenangan besok pagi, yang akan memimpin perang Khaybar. Umar mengatakan, aku belum pernah berambisi ingin jadi pemimpin perang, aku belum pernah berambisi ingin jadi pemimpin kecuali saat itu, kecuali besok pagi.
tergiur dengan sabda Nabi, yang akan aku kasih bendera ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan lewat kepemimpinan dia, tangan dia, Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslim. Pagi itu aku datang menghadap Nabi bersama yang lain, dan aku meninggikan kepalaku, ya, istilah kita jingkit-jingkit, biar dilihat oleh Nabi, biar ditunjuk. Boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh? Yang tidak boleh? Ya Rasul, tunjuk aku sebagai pemimpin. Boleh apa tidak? Tidak boleh. La tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan. Haram dalam Islam minta jabatan. Adapun berharap supaya dipilih, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ya. Siapa tahu beliau nelpon saya supaya beliau nunjuk saya jadi menteri. Boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh, Pak Presiden, tolong kasih jabatan menteri buat saya. Ini yang tidak boleh. Haram minta jabatan. Setelah aku dan beberapa sahabat berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi nanya Ali, aina Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mana? Ya. Ada seorang sahabat yang mengatakan, huwa yashtaki ainaihi. Ali sakit mata ya Rasul. Sakit. Kata Nabi, bawa kemari. Panggil dia, bawa kemari. Begitu dibawa, kedua mata Ali bin Abi Thalib itu bengkak, memerah, sakit mata. Oleh Nabi langsung dinudai. Seketika sembuh, kempes, tidak merah lagi, seolah belum pernah sakit sebelumnya. Ini pengobatan bukan? Ini pengobatan ala Nabawi, tibbun Nabawi bukan? Bukan. Ini adalah mukjizat. Bolehkah kita tiru? Tidak boleh. Kalau madu, kemudian bekam, habatus sauda, itu betul tibbun Nabawi, boleh kita tiru. Adapun ini mukjizat, tidak boleh kita tiru. Maka para sahabat tidak ada yang misalnya di kemudian hari Muawiyah sakit mata dinudain sama Ali, ya, nggak ada seperti itu. Para sahabat faham itu bukan tibbun Nabawi, bukan pengobatan ala Nabi, tapi mukjizat. Mukjizat jelas tidak boleh kita contoh, tidak boleh kita tiru. Kalau bisa ditiru ya bukan mukjizat namanya, ya. Nah, kemudian Ali diberi bendera itu, rayah itu. Lalu diterimalah bendera itu, dan Ali berjalan meninggalkan Nabi, membelakangi Nabi. Ya. Sebelumnya Nabi mengatakan, engkau jangan mundur ke belakang, ya. Engkau jangan berbalik ke belakang, ya. Bawalah bendera ini, ada listrik, pelan-pelan, tenang, dan jangan sekali-kali balik ke belakang. Tentu maksudnya jelas, jangan mundur. Kira-kira beberapa langkah Ali ingat ada yang akan ditanyakan, ya. Ali masih dalam keadaan membelakangi Nabi, tidak mau berbalik. Ini luar biasa, ya. Para sahabat itu berbekang dengan sabda Nabi itu betul-betul lafadznya, tidak balik ke belakang, ya betul-betul tidak balik ke belakang, ya. Ya Rasul, apakah mereka harus aku perangi semua? Istilah kasarnya, aku habisi mereka semua ya Rasul, bolehkah? Kata Nabi menjawab dengan kalimat ini, wallahi la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am.
Allah memberikan hidayah kepada mereka satu orang saja lewat ajakanmu masuk Islam, itu lebih baik bagimu dibanding dunia seisinya. Maksudnya perang itu bukan membantai, membunuh musuh, itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah ngajak mereka masuk Islam. Gitu. Kalau mereka masuk Islam, sudah nggak ada perang. Nah, disitulah rahasia kenapa detik-detik ketemu musuh Nabi bilang apa? Jadi pasukan musuh udah di depan sana, taruhlah udah tinggal besok pagi ketemu musuh. Nabi bilang apa? La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Ini kan aneh. Udah besok mau jihad atau 2 jam lagi mau tawuran, tiba-tiba Nabi bilang la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Maksudnya apa? Maksudnya berdoa memohon kepada Allah supaya musuh ini pada masuk Islam, baca syahadat. Ketika musuh-musuh itu masuk Islam, baca syahadat, jadi perang enggak? Ya enggak jadi. Alhamdulillah. Jangan nyesel. Ya udah pakai baju perang, ya udah siap-siap, udah latihan. Ya kemarin mana nggak pernah meleset, mau praktek nggak jadi perang. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi ketika nggak jadi perang karena musuh pada masuk Islam, alhamdulillah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita siap-siap untuk berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.